Perang di Yaman kembali memasuki fase yang sangat berbahaya. Houthi semakin meningkatkan serangan di wilayah Yaman yang dikuasai pemerintah yang didukung Saudi. Dan kali ini, yang menjadi sorotan bukan hanya serangan terhadap pasukan, tetapi Pelabuhan Mocha, salah satu titik strategis di pesisir Laut Merah. Pelabuhan yang berada dekat Selat Bab al-Mandab itu dilaporkan menghentikan seluruh aktivitas komersial dan maritim setelah serangkaian serangan Houthi. Menurut Direktur Pelabuhan, lebih dari 25 rudal menghantam kawasan tersebut dalam beberapa hari. 7 orang dilaporkan tewas dan kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 16 juta dolar. Dan disinilah masalahnya mulai menjadi jauh lebih besar. Karena Mocha bukan sekadar sebuah pelabuhan kecil. Lokasinya berada dekat salah satu jalur laut paling strategis di dunia, Bab al-Mandab. Jalur yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Artinya, ketika aktivitas di kawasan ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Yaman. Perdagangan internasional juga ikut terancam. Houthi tidak hanya menyerang di Yaman, yang membuat situasi semakin panas. Serangan Houthi juga mulai diarahkan langsung kepada kepentingan Saudi. Pada 20 Agustus, Houthi mengklaim meluncurkan 2 serangan drone ke wilayah Saudi. Satu disebut menargetkan sasaran di Bandara Najran. Satu lagi disebut menargetkan fasilitas Aramco di Najran. Namun sampai laporan terbaru, Saudi belum mengonfirmasi klaim tersebut maupun tingkat kerusakannya. Ini penting, karena jika serangan terhadap fasilitas energi Saudi terus berlanjut maka konflik tidak lagi hanya mengenai wilayah Yaman. Energi dan ekonomi Saudi mulai masuk ke dalam permainan. Sebelumnya, pada 9 Agustus, Saudi juga melaporkan kebakaran di fasilitas kilang Aramco di Jazan setelah serangan Houthi. Saudi mengatakan api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban luka. Jadi pola tekanannya mulai terlihat. Houthi menekan dari Yaman, Houthi mengancam jalur laut, dan kepentingan energi Saudi ikut menjadi sasaran. Houthi juga menyasar kapal. Pada 17 Agustus, Houthi mengklaim menyerang sebuah kapal militer Saudi dan 4 kapal pengawalnya di Laut Merah dekat Mocha menggunakan rudal. Klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Saudi. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Houthi sebelumnya menyatakan telah memberlakukan blokade laut terhadap Saudi di Laut Merah. Artinya, medan pertempuran kini tidak hanya berada di daratan. Laut Merah juga menjadi bagian dari perang, dan kalau jalur laut semakin terganggu, maka Saudi menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit. Saudi mulai mengubah jalur minyak dampaknya, bahkan sudah terlihat dalam perdagangan energi. Saudi Aramco dilaporkan menawarkan sebagian minyak kepada pembeli Asia melalui rute alternatif, termasuk pengiriman melalui Fujairah dan jalur lain di luar kawasan yang berisiko. Sebagian ekspor juga dialihkan melalui Yanbu dan Sidi Kerir untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur yang terganggu. Ini bukan berarti industri minyak Saudi lumpuh, tetapi menunjukkan bahwa ancaman terhadap jalur perdagangan sudah cukup serius untuk memaksa perubahan rute. Dan dalam perang modern, memaksa lawan mengubah jalur perdagangan saja sudah merupakan tekanan strategis. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya diinginkan Houthi? Houthi tentu mempunyai kepentingan sendiri. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respons terhadap tindakan Saudi dan situasi perang di Yaman. Namun di balik itu, ada perhitungan strategis yang jauh lebih besar. Jika Houthi mampu mengganggu pelabuhan, kapal jalur perdagangan, dan fasilitas energi, maka mereka tidak perlu mengalahkan Saudi dalam perang konvensional. Mereka cukup membuat biaya mempertahankan tekanan menjadi semakin mahal. Dan disinilah letak kekuatan perang asimetris. Lalu di mana posisi Iran? Ini bagian yang sangat penting. Houthi dikenal sebagai kelompok yang selaras dan didukung Iran. Tetapi tidak berarti setiap serangan Houthi diperintahkan langsung oleh Tehran. Houthi mempunyai agenda dan perhitungan sendiri. Namun secara geopolitik, gerakan Houthi tetap menjadi bagian penting dari kalkulasi Iran dan lawan-lawannya, karena lihat peta kawasan. Di sebelah timur, Iran menghadapi tekanan Amerika di kawasan Teluk dan Hormuz. Di sebelah barat daya, Houthi meningkatkan tekanan di Laut Merah dan Bab al-Mandab. Sementara Saudi merupakan sekutu penting Amerika.
Jadi ketika Houthi meningkatkan tekanan terhadap Saudi, Washington juga harus memperhitungkan konsekuensinya. Dan inilah dilema Amerika. Jika Saudi semakin sering diserang, Amerika tentu mendapat tekanan untuk membantu sekutunya. Tetapi, jika Washington kembali masuk terlalu dalam ke perang Yaman, maka muncul risiko lain. Front baru Amerika sudah menghadapi persoalan Iran. Hormuz masih menjadi masalah, dan sekarang Laut Merah kembali memanas. Jika konflik Yaman benar-benar meledak lagi, Washington harus menghadapi pertanyaan besar. Apakah Amerika siap membuka satu medan perang lagi? Karena perang Yaman sebelumnya sudah menunjukkan betapa sulitnya mengalahkan Houthi hanya dengan kekuatan militer. Perang Yaman bisa kembali meledak, inilah bagian paling mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir, konflik Yaman relatif lebih tenang setelah gencatan senjata 2022. Tetapi sekarang serangan kembali meningkat, Mocha menjadi salah satu titik terpanas, Marib juga mengalami peningkatan ketegangan, dan pertempuran antara Houthi dengan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi kembali meningkat. Jika eskalasi ini terus berlanjut, yang awalnya hanya serangkaian serangan, bisa berubah menjadi perang darat yang lebih besar di Yaman. Dan kalau itu terjadi, Saudi kemungkinan akan kembali menghadapi perang yang selama ini berusaha mereka hindari. Tapi ada satu hal yang lebih besar, bayangkan situasinya. Iran menekan dari Hormuz, Houthi menekan dari Bab al-Mandab. Saudi harus menjaga wilayah dan jalur minyaknya. Amerika harus melindungi sekutunya. Dan kapal-kapal internasional harus melewati dua kawasan yang semakin berisiko. Jadi konflik ini perlahan berubah, ini bukan lagi sekadar Houthi versus Saudi. Bukan hanya Iran versus Amerika, tetapi mulai menjadi pertarungan mengenai siapa yang mampu mengendalikan jalur strategis Timur Tengah. Serangan Houthi terhadap Mocha mungkin terlihat seperti satu episode lain dalam Perang Yaman. Tetapi, jika kita melihat lebih jauh, dampaknya jauh lebih besar. Pelabuhan Mocha berhenti beroperasi. Jalur Bab al-Mandab semakin berisiko. Kepentingan Saudi mulai menjadi sasaran. Kapal-kapal ikut terancam. Dan Saudi mulai mencari jalur alternatif untuk mempertahankan ekspor energinya. Sementara itu, Amerika harus menghitung ulang apakah akan kembali terlibat langsung. Karena satu kesalahan bisa membuat konflik Iran dan Amerika berubah menjadi perang regional dengan banyak front. Dan pertanyaan besarnya sekarang, apakah Houthi benar-benar sedang membuka front baru terhadap Saudi? Atau apakah yang sedang kita lihat adalah awal dari kembalinya perang Yaman dalam skala yang jauh lebih besar? Karena jika Mocha terus lumpuh, Bab al-Mandab semakin terganggu, dan serangan terhadap kepentingan Saudi terus meningkat, Washington mungkin tidak lagi bisa hanya menjadi penonton. Dan kalau Amerika akhirnya turun tangan, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah perang Yaman akan pecah lagi? Tetapi, seberapa besar perang ini akan melebar? Dan di tengah perang Iran-Amerika yang belum selesai, itulah perkembangan yang paling patut kita waspadai.